wabarakatuh. Saya ingin memberikan perkenalan dasar-dasar Inkscape dari peralatan Inkscape yang sering kali kita lihat dan kita gunakan. Istilahnya Inkscape Tools. Oke, saya akan memperkenalkan toolbar sebelah kiri, swatches warna di bawah, kemudian toolbar sebelah kanan, toolbar atas, jendela ini, fill and stroke. Nah, ini fill and stroke ini, kemudian jendela swatches. Ya, oke, kita mulai dari ini aja, dari toolbar sebelah kiri. Oke, yang pertama-tama saya akan katakan dulu kepada Anda bahwa saya hanya menjelaskan tools, peralatan yang saya tahu dan saya gunakan sendiri. Untuk peralatan yang saya tidak pernah gunakan atau saya tidak mengerti, saya tidak akan jelaskan. Oke, mulai dari sini. Ini select and transform object. Misalkan kita punya objek kotak misalkan. Dengan ini tekan huruf S. Ini S ya. Oke. Kita bisa menyeleksi, diklik. Oke. Sekali klik itu dia munculkan pilihan untuk resizing, ya, seperti ini. Kalau klik satu lagi dia pilihan rotate. Oke, merotasi seperti ini. Nah, rotasi ini berdasarkan pusat rotasinya yang tandanya tambah ini. Nah, ini kalau dipindah, misalkan saya pindah ke sini, rotasinya nanti berubah berdasarkan tanda ini. Lihat. Oke, berubah kan? Nah, sekarang cukup itu dulu. Ya, matikan. Kemudian sekarang note ini Anda gunakan ketika Anda bermain-main dengan path. Oke, kita mulai ya. Ini tadi kita objek biasa. Kalau diseleksi dengan S, select pilihan ini, select and transform object. Oke, dia biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tapi ketika kita sudah mulai main node, nah ini akan berubah, baik dari panah-panah yang melingkupi objeknya atau dari toolbarnya. Lihat, kalau tadi ini toolbarnya seperti ini, kalau pakai node, main node, nanti berubah toolbarnya. Ini ada gunanya masing-masing. Pertama-tama kita ya main-main dulu lah. Ini belum berubah jadi path, belum resmi berubah jadi path. Kotak kita ini masih objek biasa. Jadi dengan node ini kita bisa kembalikan bentuknya ke semula. Oke, ini bentuk semulanya. Ya, default Inkscape itu kayak gitu. Kita main ke sini. Nah, bagaimana cara membuat lingkaran sempurna dengan node ini tadi? Ya, ini ditarik ke sini. Ditarik ke sini. Nah, ini buatnya nggak sempurna soalnya bikinnya nggak komplit. Oke, kita buat lingkaran sempurna ya. Kotak itu Ctrl Shift, ya, buat dia simetris. Yuk, oke. Caranya dengan ini, kembalikan dulu ke kotak, bentuknya kembalikan kotak gini. Oke, hapus dulu. Ya, bikin kotak ya. Ctrl Shift, tahan Ctrl Shift, buat dia simetris. Nah, kalau sudah simetris, tekan N. Ini taruh bawah. Oke. Iya. Jadi deh lingkaran sempurna. Anda tidak perlu menggunakan elips, cukup menggunakan kotak aja. Tuh caranya membuat. Nah, sekarang saya demonstrasikan bagaimana cara membuatnya jadi path. Ya, sebaiknya saya nyalakan dulu ini keyboard monitor. Mon. Oke. Oh, maaf. Ya, Keymon. Perhatikan di sebelah bawah. Anda akan melihat keyboard status monitor saya. Jadi apapun yang saya klik kanan atau kombinasi tombol, Ctrl Alt C misalkan, Ctrl
Ctrl S itu akan terbaca di situ. Oke, sementara tidak disimpan dulu. Kita fokus di sini. Ya, oke, sudah. Saya buat ini jadi path karena ini objek biasa, jadikan path. Path itu apa? Nanti Anda akan paham. Ini object to path. Shift Ctrl C. Ya, nggak ada perubahan. Ada. Tekan N. Nah, sudah berubah dia. Inilah path. Kalau Anda ingin kebebasan yang paling bebas dalam membuat objek, maka gunakan path. Jadikan objek itu sebagai path. Ini kalau ditarik, nah bentuknya berubah. Ya, berubah. Oke, berubah. Saya jelaskan toolbarnya. Ini untuk nambah node. Silakan dari sini. Kita pilih dua node dulu. Tambahkan. Dia ada di tengah. Ini caranya menambahkan node. Oke. Ya, bisa dibentuk. Ini untuk mengurangi node. Ya, dibunuh. Kemudian kalau kita pilih dua gini, kita pilih ini, dia akan jadikan satu node. Ya, disatukan. Kemudian untuk ini mengubah bentuk bundarnya ini, bentukan bundarnya itu bisa berubah. Ya, Anda bisa coba-coba sendiri nanti sesuai kebutuhan. Oke, saya tidak akan jelaskan yang ini soalnya saya tidak ngerti. Udah segitu dulu, matikan. Oke, ini sculpting mahat dan ini zoom in zoom out. Kalau zoom in zoom out itu gampang, kontrol tahan scroll. Oke, lihat keyboard status monitor. Oke, perhatikan. Oke, dengan begini saja sudah cukup untuk zoom in zoom out, tidak perlu tool seperti ini. Ya, kotak tadi sudah. Ini 3D boxes, bikin kotak 3 dimensi. Saya sendiri tidak pernah memakainya, jadi saya tidak akan jelaskan. Ellipse, saya juga tidak pernah memakainya, saya hanya menggunakan kotak saja. Ya, ini bentuk-bentuk ellipse, nanti Anda bisa jelajahi sendiri. Star, jarang saya memakainya, belum begitu saya butuhkan. Saja ini langkah-langkah mengedit untuk star. Oke, ini untuk mengubah wujudnya, bentuknya, ketajamannya. Oke, sudah matikan dulu. Kemudian ini spiral, saya tidak pernah memakai juga, jadi Anda cukup tahu aja. Nah, ini sering ini saya pakai freehand line, garis. Oke, lihat opsinya di sini, ini canggih sekali. Ya, mulai dari gambar-gambar tidak beraturan seperti ini, garis tidak beraturan, garis lurus, klik dulu, lepas, kontrol, tarik. Ya, Anda tarik ke sini atau ke sini, dia tetap terlurus. Oke, lihat lurus bukan? Oke, bisa dilanjutkan sini. Oke, ini sini. Oke, gitu ya. Ya, Anda bisa membuat sendiri nanti. Oke. Kemudian ini Bezier curves, kurva Bezier. Ya, Anda bisa membuat yang sama, tapi ini nggak putus. Kalau tadi kan putus, pensil itu, sekarang pena ini nggak putus. Oke, sudah. Mengakhirinya dengan enter atau dengan klik kanan, itu saja. Ya, saya kembalikan ke sini. Contoh ya, saya kasih contoh memakai toolbarnya. Create Spyro Path. Oke, smoothingnya perbesar. Ya, oke, otomatis dia akan jadi lembut, halus, smooth. Iya, oke, seperti inilah gunanya pensil dengan Spyro Path. Otomatis bagus seperti itu. Coba, ya seperti ini. Kalau diganti shape-nya, iya, ini cocok untuk buat motif-motif tribal. Atau kita bikin motif sendiri bisa. Ini, maaf, saya kasih contoh ya. Non, dimatikan dulu. Ini, kemudian ini. Saya bikinkan motif tribal. Contoh. Ya sudah. Copy, Ctrl C, copy to clipboard. Oke, sudah. Matikan. Kemudian bikin shape, tapi shape-nya ganti from clipboard. Nah, apa jadinya? Ya, seperti ini hasilnya nanti. Tribal. Yo. Oke.
sudah bisa berkreasi sendiri. Kemudian ini kaligrafik saya sangat jarang, bahkan tidak pernah memakainya karena saya tidak mendalami bidang ini. Iya, juga belum punya pena tablet. Kalaupun punya mungkin saya tetap tidak bisa untuk menggunakan ini. Ya, sementara tahu dulu. Nah, ini yang paling sering saya gunakan, teks. Silakan saya ketik object dot set current index. Oke, ya, teks dengan apa saja terserah. Misalkan saya pengen teks besar semua. Oke, saya coba ketik lagi. Kita ganti teksnya, kita ganti fontanya di sini. Misalkan ini ganti, ya, oke, misalkan klik di sini ganti Retrocat. Oke, tentunya Anda harus menginstal fonta sendiri di sistem Anda ketika menginstal Inkscape hanya diberi fonta-fonta dasar. Ini fonta-fonta yang telah saya install sendiri. Cari di dafont.com untuk fonta. Oke, Slackware. Oke, sudah. Ya, itu dulu tentang teks. Ini penting ya. Kalau tentang toolbarnya teks, lihat di sini. Ini ada opsi-opsi yang sangat penting. Misalkan saya kasih contoh ya. Ini kan jaraknya masih terlalu jauh. Bagaimana caranya didekatkan? Ini dikurangi. Matikan. Oke. Ya, jadi mendekat. Sekarang kita ingin agar ini menjauh. Kita kasih nilai 3 aja. Ya, menjauh. Kalau kita ingin dia mendekat, kasih nilai kecil. Ya, saling mendekat antar huruf. Ini misalkan kita ingin jauhkan antar kata. Ya, kita pilih dulu. Coba jauhkan. Oke, dia bisa menjauh. Ya, itu aja. Oke, pilih semuanya terus matikan. Kemudian toolbar menu, tool spray ini saya nggak pernah pakai. Eraser juga sangat jarang, fill juga jarang banget. Ini gradasi nih, penting ini. Dengan gradasi kesan Anda akan tampak hidup. Ya, coba kita gradasi ya. Ini shortcutnya Ctrl F1. Ya, gradient itu ada dua, yang radial apa yang linear. Kalau yang linear ini yang normal yang biasanya kita pakai. Nah, isinya tampak lebih hidup. Kalau radial itu bentuknya dari bawah, dari satu titik ke seluruh titik, bentuk lingkaran. Ya, seperti ini. Juga ada gradasi untuk isi fill dan untuk garis tepi. Oke, itu saja dulu. Kita matikan. Ya, eyedropper ini penting ya. Kalau misalkan saya masukkan gambar dari luar JPEG ke sini, warnanya tidak ada di sini, kemudian saya ingin masukkan warna itu ke dalam objek saya, misalkan ini ya, anggaplah ini JPEG, ini warnanya ini misalkan. Saya ingin cepat memasukkan warnanya, nggak milih dari sini, ya gampang. Saya pilih ini objek saya yang ingin saya samakan warnanya, lalu eyedropper tool, klik saja, warnanya akan sama. Ya, itu saja caranya. Kemudian satu lagi, konektor ini sangat jarang saya pakai. Iya, tidak banyak bisa saya bilang. Sementara Anda pelajari dulu saja sendiri. Ya, cara memilih dua objek, kontrol dengan memilih satu objek dulu, kemudian shift, pilih yang lain. Tuh, matikan. Ya, kemudian saya akan jelaskan tentang ini, film stroke ini.
Sebelum itu warna dulu ya. Ini warna. Oke, kita akan singkat aja. Ini orangnya gini. Saya ingin ganti fillnya, maka ini ganti fill. Klik aja, klik kiri biasa. Saya ingin ganti stroke-nya, klik kanan, set stroke. Kalau nggak kelihatan, ya buka fill stroke. Stroke stylenya besarin. Ya kelihatan bukan? Kalau saya ganti misalkan ganti stroke-nya, ya ganti stroke-nya, ya ganti stroke-nya, oke, ganti stroke-nya, ganti fill-nya, ya itu caranya. Oke, cuma itu yang perlu Anda pelajari. Jangan khawatir, di sini warnanya banyak banget ya, Anda bisa pilih sendiri nanti. Dan saya mulai menjelaskan ini fill and stroke ini. Nah, ini soalnya penting ini. Dari sini kita bisa ngatur warna. Oke. Yang biasa saya gunakan cuma ini, flat color sama no paint. Kalau ini mau matikan warna, nah, ini berikan warna. Oke. Anda bisa pilih dari skema warna yang ada, silakan pilih sendiri. Ini biasanya pakai ini atau dari swatches. Jarang saya pakai yang lain. Ini soalnya gampang. Stroke paint ini sama warna juga, tapi untuk stroke-nya ya, coba warnanya berubah tuh, saya klik. Oke, stroke style ini juga sering saya pakai. Stroke style biasanya ini yang paling sering saya akses, ukurannya saya gedein 6. Oke, ini tepiannya, nggak kelihatan ya kalau di sini. Saya bikin kotak dulu, kotak. Oke. Ya tepiannya berubah bukan? Gini atau gini? Oke, berubah tepiannya. Kemudian kalau cap ini untuk garis, ya kita bikin garis. Oh maaf, clipboardnya jalan. 6. Ya, kita lihat cap ini, ujung ini, nah berubah bukan? Oke, square cap ini normal, round cap ini bulat di ujungnya, itu aja. Teses, nah ini coba ya, saya ganti tesesnya jadi ini. Kelihatan yang renggang aja, ya kelihatan bukan? Itu gunanya. Yang start marker sini penting untuk membuat diagram. Anda bisa membuat diagram dengan gampang dengan Inkscape. Ini aja kuncinya, taruh N. Nah ini biru nih, bawa tanda yang lain. Oke, arrow start. Oke, kayak gini. Nanti bisa dirotasikan. Tekan kontrol. Ya, biar sempurna posisinya. Oke, nanti bisa bikin diagram ke bawah. Hit marker, sini marker, terserah. Ya, untuk ini, nah blur ini penting ini untuk membuat bayangan. Misalkan ini saya warna hitam, stroke-nya saya matikan, saya bisa bikin bayangan dengan gampang menggunakan blur. Oke. Saya bisa bikin bayangan objek dengan sangat mudah. Ini taruh di bawah objek kotak yang lain, nanti dia jadi bayangannya. Opasitas ini derajat kemampuan sebuah objek untuk dilewati cahaya. Semakin kecil semakin transparan dia, semakin besar semakin opek, semakin nggak bisa ditembus cahaya. Itu aja. Ini penting, soalnya dua hal ini sangat sering saya gunakan. Kalau tidak ada bayangannya, objek itu jelek. Nah, jadi kalau gambar Anda ingin menjadi seperti gambarnya profesional, bukan gambar anak TK, gunakan bayangan supaya jadi lebih realistis. Oke. Kemudian saya jelaskan yang ada di sini sedikit aja, soalnya saya jarang pakai ini. Yang paling sering saya pakai ini, enable snapping. Misalkan saya tarik garis penggaris, klik di sini, tarik ke bawah, ya di sini ya, klik juga di sini, tarik ke bawah misalnya, ya jadi dua penggaris. Saya bikin objek kotak, saya taruh ke bawah, pelan-pelan. Nah, nanti dia akan keluar pesan corner to guide otomatis. Saya ditarik ini sama Inkscape. Ya,
sini nempel secara otomatis karena ini ada ini enable snapping. Kalau ini dimatikan, nanti saya tarik kayak gimana pun nggak akan ditarik ya oleh Inkscape. Ini gunanya ketika kita ingin rapi, ingin seluruhnya posisinya sama, seluruh objek yang kita bikin di sini seluruhnya posisi sama, ya kayak gini hasilnya. Nanti bisa sama semua karena pakai ini. Kemudian cara menghapus garisnya, kalau bukan ditaruh ke atas gini, kembalikan lagi, arahkan kursor ke sini, warnanya merah, delete. Udah, gitu aja. Ya, itu aja yang dari sini. Kemudian swatches. Ya, ini dimatikan dulu. Swatches ini bikin posisinya enak. Kalau Anda nggak suka posisi gambar, posisi warna ada di bawah gini, maka gunakan swatches. Swatches ini menjadikan warna-warna Anda ada di sebelah kanan, posisinya vertikal, Anda bisa pilih secara vertikal. Nah, mana yang Anda suka terserah. Gimana cara meletakkan swatches di sini ya? Ya seperti shortcut ini, Shift Ctrl F. Ini dia akan muncul. Kemudian ini bisa di touch. Kita keluarkan kayak gini ya. Nah, awalnya tidak akan ada warna di sini karena hanya ada tombol X ini. Dan kita masukkan ke sini. Ya, pen gampang, masukkan sini dulu. Kemudian ada perhatikan di sini ada panah segitiga kecil. Nah, kalau ini belum ada warnanya di Inkscape Anda, klik di sini, pilih salah satu warna yang ada. Bisa web hex, ya, bisa Tango icons, Windows XP icons, terserah yang mana. Saya menggunakan Inkscape default. Ya, kalau ingin mengatur ukurannya di sini, ya atur sendiri, silakan sesuka Anda. Saya suka yang kotak-kotak seperti ini. Pilihkan sedikit. Oke, klik kanan, lock biar nggak pergi dia. Ya, sudah. Ini dari sini. Kemudian ininya, menunya. Sekarang tool saya adalah select. Oke, kita taruh di atas ini ya objek saya. Lihat ini. Ini bisa geser ke depan ke belakang untuk objek. Ini penting sekali, sangat berguna karena Anda dengan ini tidak perlu menggunakan layer sama sekali. Saya dulu menggunakan layer, terus sekarang saya nggak pernah sama sekali menggunakan layer dengan menggunakan ini. Lower selection, oke. Ini ke bawah sendiri. Oke. Hilang bukan? Nggak kelihatan. Nah, sekarang saya coba objek di atasnya, saya kasih lower. Nah, jadi di atas bawah gitu. Oke, sudah. Sekarang Anda sudah mengerti. Sama aja. Kalau yang ini satu persatu, misalkan ada 3 objek ini. Ini saya kasih warna kuning. Oke, di sini atas, bawahnya lagi. Kalau saya klik satu persatu, terus dia akan di bawah satu tingkat. Kalau saya klik lagi, gini, dia akan ke bawah satu tingkat. Nah, kalau yang begini sama aja dengan misalkan dari atas sendiri gini, dari atas sendiri, kemudian saya pilih ke bawah, langsung ke bawah. Nah, seperti itu caranya. Oke, itu cara menggunakannya. Misalkan Anda ingin mengganti ukurannya, ini width dan height. Saya kasih ukuran misalkan 999. Ya, dia akan membesar sendiri. Seperti itu caranya ya. Anda bisa melakukannya sendiri. Terus mulai dari menu, Anda bisa mulai. Ini tidak pernah saya gunakan, jarang juga. Oke. Objek ini yang sering. Clip set ini agak sering. Ini rotate ini saya pakai shortcut aja biar cepat. Kemudian 4. Nah, ini yang sering ini. Oke, saya akan tunjukkan. Bikin kotak lagi. Saya kasih warna merah. Ya, saya duplikasikan. Ctrl D. Itu duplikat. Daripada Anda Ctrl C, Ctrl V terlalu lama. Lebih baik Ctrl D. Oke. Ini saya kasih warna merah tua. Saya pilih keduanya. Tekan Shift, pilih. Kemudian 4 union. Jadi satu kayak gini. Jadi satu kan. Oke, sudah. Saya Ctrl Z, undo. Oke. Pilih keduanya. Kemudian saya pilih salah satu. Difference. Oke, bolong. Dilubangi dengan objek yang baru. Oke. Sekarang setelah different,
intersection. Oke, potongan antara keduanya, pertemuannya itu yang dijadikan objek baru, yang sisanya dibuang. Tuh, ini sebenarnya Anda temukan di matematika. Oke, exclusion, ya, pengecualian, kebalikan dari intersection tadi. Oke, sudah ya. Oke, division. Oke, division maksudnya apa? Nah, terpotong seperti ini objek pertamanya. Oke, cut path. Oke, potong seperti itu, nanti hasilnya jadi hilang ya. Dikasih warna ini. Oke, mirip seperti tadi bukan? Oke, nah itu aja. Tuh, dari menu path, menu yang paling sering, dari menu salah satu yang paling sering saya gunakan. Ini saya jarang gunakan, ini untuk memperbesar objek aja secara incremental. Trace bitmap, kemudian teks ini jarang saya gunakan. Filter, nah filter ini yang sangat sering saya gunakan ketika ingin membuat objek yang profesional, walaupun saya bukan profesional. Nah, di sini saya coba kasih satu contoh efek ya. Drop shadow, ini yang paling sering saya gunakan, soalnya objek bisa jadi profesional tampaknya dengan ini. Oke, lihat itu hasilnya. Live preview sini, terus uplift, close. Hasilnya kan lebih bagus. Ada drop shadow di sini. Kalau Anda perhatikan Mac OS X itu menggunakan drop shadow secara intens dalam setiap jendela GUI-nya. Jadi hasilnya tampilan Mac OS X itu sangat indah karena menggunakan drop shadow yang intens. Ya, makanya tirulah dengan drop shadow Anda. Oke, sudah. Bagaimana cara mematikan drop shadow ini? Kalau sudah telanjur dibuat, ya mudah saja. Buka jendela fill and stroke, pada bagian blur matikan. Sudah, itu caranya. Oke. Untuk yang lain extension ini akan bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nanti ini sering ini interpolate, render barcode. Ini saya kasih contoh aja, render barcode. Anda bisa bikin barcode dengan gampang di Inkscape. Anda bisa pilih salah satu contoh, EAN ini misalkan EAN 5. Barcode datanya acak aja terserah. Live preview. Oh ya, 5 nomor saja. 1 1 1 1. Ya. Oke. Berapa ini? 5 ya? 4 ini 5. Oke. Ini peringatan secara real time. Iya, 5 nomor ya. Oke. Coba. Ada enggak? Tunggu di tempat 5, uplift. Terus ada enggak barcode? Mana ya? Nah, kayaknya enggak dibikin semuanya sih. Ya, diulang lagi. Render barcode. Jangan ingat. Ini deh, code 39. Ya, uplift. Terus, nah ini jadi barcode di sini. Terserah Anda mau pilih barcode yang tipe apa, soalnya tipe barcode banyak. Dengan Inkscape bisa sekali langkah Anda bisa bikin barcode. Juga yang lain, extension sini banyak sekali objek-objek prasedia yang sudah disediakan sebelumnya, yang Anda bisa ambil sesuka Anda. Mana yang Anda suka silakan dipakai. Kemudian hal penting lain ketika mendesain adalah kerapian. Jadi ketika Anda ingin objek-objek Anda tertata dan rapi, maka gunakan grid. Shift 3, lihat grid. Lihat dari sini, view, guides, grid, snap, terserah. Gunakan grid ini. Ya, shift 3 lagi. Oke, sudah. Apalagi ya yang kurang? Kira-kira sudah semua kayaknya. Ya, sekian dulu perkenalan Inkscape. Peralatan Inkscape dari saya. Anda telah mengenal semua toolbar, semua tools. Ya tentunya yang saya bisa aja. Dan beberapa bagian dari menu yang esensial aja. Dan terakhir Anda perlu tahu caranya mengekspor ya. Setelah Ctrl S simpan, jangan lupa selalu lakukan Ctrl S ketika Anda mendesain. Kalau bisa tiap menit agar tidak ada yang hilang. Sekarang Ctrl Shift P, itu caranya mengekspor. Mengekspor itu
pastikan dia ada pilihan selection, kemudian DPI-nya, ukuran DPI-nya bisa dibesarkan minimal 300, itu standarnya untuk percetakan. Atau Anda bisa bikin 1000 gitu supaya hasilnya sangat bagus. Tentunya hasilnya ini nanti akan juga ikut besar. Kemudian disimpan, dipilih alamat penyimpanan, kemudian ekspor. Jangan lupa Anda harus klik ekspor. Kalau enggak, nanti desain Anda tidak akan tersimpan PNG-nya di dalam folder Anda. Oke, itu saja dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.